Polisi saja hampir menyerah. Kasus-kasus kejahatan yang hampir tidak terungkap selama puluhan tahun dan pelakunya ditangkap di usia uzur. Mengungkap sebuah kasus kejahatan tidak semudah seperti apa yang terlihat di film-film detektif. Terkadang sebuah kasus baru bisa diselesaikan setelah beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Beberapa kasus terkadang justru begitu sulit dan penuh teka-teki hingga akhirnya membuat polisi harus menyerah. Namun dengan beberapa keberuntungan, terkadang teka-teki tindakan kejahatan yang telah tersimpan hingga puluhan tahun akhirnya bisa terungkap juga seperti beberapa kasus berikut ini. Jessica Lynn Kent terungkap setelah 18 tahun. Kasus ini terungkap setelah hukum di Ohio berubah hampir 2 dekade setelah kejahatan tersebut terjadi. Bermula pada tahun 91, Jessica Kent yang saat itu berusia 15 tahun diculik dan dibawa ke makam terdekat. Di sana ia dipukuli dengan batu nisan seberat 30 kg dan mayatnya baru ditemukan 2 hari kemudian. Tidak ada yang tahu siapa pelaku pembunuhan ini. 18 tahun kemudian hukum di Ohio berubah dan memaksa semua terdakwa kejahatan kekerasan untuk mengumpulkan sampel DNA mereka. Seorang tahanan, Marvin Lee Smith, saat itu dipenjara karena 2 penyerangan di Columbus. Maka ia kemudian harus mengumpulkan sampel DNA miliknya. Ternyata DNA-nya cocok dengan lokasi kejahatan tewasnya Jessica Kent dan polisi kemudian mendakwanya atas pembunuhan tersebut. Ia mengaku sebagai pelaku kejahatan pada 27 Februari 2009 dan dituntut 30 tahun hingga hukuman penjara seumur hidup. Cynthia Epps terungkap setelah 19 tahun. Juni 1994, James Fountain melaporkan penemuan mayat wanita berusia 29 tahun, Cynthia Epps, yang dimasukkan ke dalam meja di garasi rumahnya. James mau bekerja sama penuh dengan penyidik dan mengatakan ia tidak tahu bagaimana mayat tersebut bisa ada di garasi rumahnya. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa korban baru saja melakukan hubungan seks sebelum ditusuk hingga tewas dan dimutilasi. Tahun 2010, detektif Charles Aronika dan Lisa Redmond memutuskan untuk membuka kembali kasus tersebut dan melakukan investigasi lebih mendalam tentang latar belakang Fountain yang sudah berumur 50 tahun pada saat itu. Ternyata di usianya yang ke-50, ia telah beberapa kali didakwa atas tuduhan perkosaan dan pembunuhan. Ia bahkan harus mendekam di fasilitas psikiatris. Polisi membandingkan DNA miliknya dengan barang bukti dari perkosaan dan pembunuhan tahun 94 dan ternyata menemukan kecocokan. Fountain akhirnya tidak bisa mengelak dengan bukti yang menyudutkannya dan mengakui perbuatannya. Pada tahun 2013 ia didakwa atas kejahatannya dan dituntut 23 tahun hingga penjara seumur hidup. Membuat kasus ini baru terungkap setelah 19 tahun kemudian. Amy Whitner terungkap setelah 23 tahun. Pada tahun 1898, Amy Whitner yang berusia 16 tahun ditemukan di rumahnya telah dipukuli, diperkosa, kemudian dicekik. Rumah tersebut juga dirampok dan stereo milik saudaranya, John Powell, juga hilang. Tidak ada bukti lain kecuali jejak tangan berdarah yang tidak terlalu berguna pada tahun 1898. Sersan Bill Cartes belum pernah menangani kasus pembunuhan sama sekali sepanjang hidupnya. Namun setelah berbicara dengan keluarga korban, ia berniat untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut. Dengan bantuan seorang pria yang kenal dengan keluarga korban dan mengerti kasus tersebut,
Carter mendapat daftar nama-nama siapa saja yang harus ditemui. Salah satunya adalah Rodney Deng, teman John Paul Whitner yang saat kejadian berlangsung masih berusia 18 tahun. Carter mendapatkan sampel sidik jari Rodney Deng keesokan harinya setelah ia tidak datang pada saat diminta untuk bertemu dengan Carter. Ternyata sidik jarinya sama persis dengan jejak tangan berdarah yang ada di lokasi kejadian. Mengetahui bahwa kejahatannya akhirnya terungkap, ia berusaha bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya, namun gagal. Deng dihukum 65 tahun atas kejahatannya. Ibu Amy mengatakan bagaimana ia kira akan melihat sosok monster yang menjadi pembunuh putrinya, tapi ternyata pelakunya adalah Rodney Deng. Selama bertahun-tahun ia mengira ada orang asing yang masuk ke rumahnya dan membunuh putrinya, namun ternyata justru teman adiknya sendiri. Martha Jean Lambert terungkap setelah 25 tahun. Pada 27 November 85, Martha Jean Lambert yang masih berusia 12 tahun hilang tanpa jejak dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Dengan tidak adanya mayat, bukti, atau tersangka, tidak pernah ada yang tahu dengan nasib Martha sampai 25 tahun kemudian saat detektif Sean M. Tice dan Howard Skip Coulter kembali mengusut kasus tersebut. Martha Jean Lambert, setelah meninjau kembali tempat tinggal Martha dulu, kedua detektif ini mencoba melihat lebih dekat pada kakak laki-laki Martha, David, yang hanya selisih 2 tahun dari Martha. Detektif Tice mencari informasi dari David yang sudah berusia di akhir 30-an dengan menggunakan foto gadis kecil tersebut di ruang interview sebagai pancingan. Setelah 20 jam diperiksa, barulah diketahui bagaimana nasib Martha sebenarnya. Pada malam tahun 1985, Martha dan saudaranya bermain di reruntuhan Florida Memorial College yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. David memberi uang pada Martha untuk pergi ke toko. Namun Martha meminta tambahan yang kemudian ditolak David. Martha meninju David yang malah membuat David marah. David kemudian mendorong adiknya dan ia jatuh dan kepalanya tertancap pada batang metal. David yang panik kemudian mengubur mayat adiknya dan menyimpan rahasia tersebut selama 25 tahun. Mayat Martha tidak pernah ditemukan karena area tersebut kini telah dibangun. Jadi tidak pernah ada yang tahu apakah cerita David memang apa yang sesungguhnya terjadi atau bukan. Minnie dan Edward Morin terungkap setelah 27 tahun. Tahun 1985, pasangan Edward Morin, 83 tahun, dan istrinya Minnie, 81 tahun, dilaporkan menghilang. Para saksi mata melihat mobil pasangan tersebut yang berlumuran bercak darah dan kunci yang masih tertancap di dalamnya. 6 hari kemudian, mayat keduanya ditemukan di area pepohonan di luar kota. Keduanya ditembak hingga tewas. Detektif sudah punya 2 tersangka utama, yaitu Rick dan John Rive. Namun mereka kekurangan motif dan bukti hingga yang bisa menangkap kedua orang tersangka ini. Para saksi takut bersaksi melawan 2 bersaudara ini karena mereka adalah orang yang dikenal dan ditakuti. Barulah setelah 30 tahun kemudian, jaksa penuntut punya bukti yang cukup untuk menuntut keduanya. John Rive meninggal 1 minggu kemudian sebelum ditangkap. Hanya Rick yang berhasil ditangkap dan ia dihukum 103 tahun di dalam penjara. Diane Maxwell Jackson terungkap setelah 34 tahun. Tahun 1969, seorang operator telepon muda, Diane Jackson, diculik di tempat parkir tempat dia bekerja. Ia diperkosa, dicekik, kemudian ditusuk hingga meninggal di sebuah gubuk. Polisi menemukan sebuah sidik jari, tapi karena tidak ada perbandingan, sidik jari tersebut tidak terlalu berguna. Pada tahun 1989, saudari laki-laki korban yang kemudian bekerja sebagai seorang polisi, David, mencoba melihat kasus tersebut sekali lagi.
Dengan teknologi yang lebih maju dan sebuah database sidik jari yang telah disediakan, David mencoba mencocokkan sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian dengan yang ada di database. Namun tidak berhasil mendapatkan kecocokan dengan database penduduk lokal. Pada tahun 2003, teknisi database FBI menemukan kecocokan hanya 5 jam dari pencarian 70 juta sidik jari yang tersimpan. Kincaid memfokuskan temuannya terjadi 20 kecocokan yang menurutnya berpotensi, sebelum kemudian memfokuskan investigasi pada satu orang, yaitu James Ray Davis. James Ray Davis kemudian diinterogasi dan ditemukan bahwa ia keluar dari penjara sehari sebelum pembunuhan Diane Maxwell Jackson. 24 November 2003, lebih dari 3 dekade setelah kematian adiknya, David untuk pertama kalinya melihat pelaku mengakui kejahatannya. Ia pun langsung dipenjara seumur hidup. Mengungkap sebuah kasus memang tidak semudah membalik telapak tangan karena dibutuhkan bukti yang lengkap untuk bisa menguak misteri kejahatan. Salut untuk pihak kepolisian yang tidak pernah menyerah demi mengungkap kasus kejahatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Goodbye.